wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ainul di PIM Podcast Positive Insight dan Motivation. Hari ini kita akan membahas tema terkait how to handle employee burnout. Bersama pemateri yang luar biasa hari ini, narasumber kita ada Bapak Iwanda Watimena. Selamat datang Bapak. Selamat datang kembali Bu Eno. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Iwanda Watimena ini merupakan staf direktur keuangan dan manajemen risiko yang sudah bekerja sejak tahun 2002 di PT Kopi Sarang Muda. Nah, tentunya sudah cukup lama ya Pak menghadapi dinamika dalam pekerjaan. Nah, salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah terkait burnout di dunia kerja nih Pak. Nah, di mana kita tahu bahwa setiap pekerjaan tentunya pasti memiliki tantangan, hambatan, dan juga kesulitan tersendiri. Nah, terkadang ini menjadi salah satu faktor nih Pak, di mana orang-orang mulai kelelahan dengan beban kerjanya, sehingga pekerjaan tidak bisa diselesaikan secara baik dan efisien, seperti itu. Nah, jika kita biarkan terlalu lama nih, biasanya menghambat psikologisnya juga. Akhir-akhirnya tuh muncul stres pada diri orang tersebut. Nah, fenomena ini biasanya disebut sebagai burnout ya kan Pak. Nah, ngomong-ngomong masalah burnout nih Pak, menurut Bapak, burnout itu normal nggak sih Pak terjadi di setiap orang? Pendapat saya itu normal. Oke. Jadi burnout itu di tempat kerja itu adalah sesuatu yang normal. Karena apa? Karena bekerja itu adalah suatu rutinitas yang dilakukan oleh setiap pekerja. Suatu saat dia akan mengalami burnout. Baik itu karena pekerjaan itu sendiri maupun dari lingkungannya. Oke, berarti ya normal aja. Semua orang pasti pernah punya titik di mana dia lelah ya Pak ya. Benar. Nah, kalau misalnya Bapak sendiri nih selama 22 tahun ya Pak ya bekerja di PT PIM ini, pernah nggak sih Pak ngalamin burnout itu sendiri? Pernah Pak Eno, saya pernah mengalami burnout itu ya. Mungkin kalau saya balik ke belakang, cerita kilas balik saya, saat di pabrik dulu. Di pabrik, di eranya 2004-2005 saat itu. Saat itu pabrik kita baru selesai, pabrik PIM 2. Saya di project waktu itu, project PIM 2. Dan tugas kami sebagai engineer adalah mengawas ya proses. Kalau saya dulu di pabrik urea. Pabrik urea saat itu sedang masa startup. Setelah pasca konstruksi, memasuki proses startup. Nah, di situ kita dituntut untuk dapat menjalankan tugas kita ya sebagai proses engineer, plan engineer waktu itu kita. Hingga pabrik itu bisa sukses startup dan berproduksi. Nah, saya pernah merasakan burnout, kelelahan yang menurut saya sangat-sangat luar biasa dan berkepanjangan. Proses startup pabrik PIM 2 itu cukup panjang, Mbak Ainul. Di 2004 itu bukan kira hari, tapi bulan ya, bulan di mana pabrik itu tidak dapat perform sesuai dengan desain kapasitasnya. Dan di situ saya sempat merasakan burnout, di mana lelah fisik saya itu berdampak pada mental saya. Nah, itu Mbak Enol yang pernah saya rasakan di pabrik, tepatnya di Project PIM 2 saat itu. Oke, berarti waktu itu Bapak di pabrik ya Pak. Berapa lama kira-kira Pak waktu di pabrik itu? Saya masuk di pabrik itu 2002 ya, sampai dengan 2018. Setelah itu baru Bapak dipindahkan saya sempat di kompartemen umum, kemudian di sekper, dan terakhir di SDM. Oke, kalau tadi Bapak burnout-nya di titik pada saat di pabrik itu Pak. Nah, pada saat di kantor pasti punya struggle yang beda dong Pak. Benar. Pada saat Bapak udah pindah ke kantor nih, apa tuh burnout yang Bapak dapatin gitu? Pasti kan beda nih, budaya kerjanya juga beda, masuknya beda. Gitu. Iya. Ketika di pabrik kita banyak berhadapan dengan kalau kita bilang benda mati ya. Ya. Artinya kita nemui tiap hari. Memang rekan-rekan kerja gitu kita ketemu. Namun yang kita hadapi itu lebih banyak permasalahan dengan peralatan. Itu maksud saya tadi benda mati ya. Benda mati yang kita bisa kendaliin ya Pak ya. Bisa kendalikan ya. Kalau orang beda ya Pak ya. Beda. Nah, ketika di luar kantor saya merasakan burnout. Namun tidak
menurut saya tidak separah ketika saya di pabrik ketika menjalani proses startup pabrik PIM 2 khususnya pabrik urea saat itu. Di pabrik, di luar pabrik ya, saya pernah merasakan itu ketika proses penjualan scrap dismantling XPT ASEAN Aceh Fertilizer saat itu. Saat itu kita diamanahkan oleh manajemen untuk tenderkan scrap pabrik ASEAN Aceh Fertilizer X ya, bekas pabrik ASEAN Aceh Fertilizer. Itu pertama kali saya menjalani fungsi sebagai seorang proses komersil penjualan proses penjualan, dan itu belum pernah saya alami sebelumnya. Di sini saya banyak belajar. Saya kira ini hanya proses administrasi saja yang saya pelajari, namun kenyataannya ada tekanan-tekanan dari luar, tekanan dari lingkungan, dan itu fungsi saya saat itu sebagai sekretaris perusahaan dan juga sebagai ketua panitia tender. Dan ini yang mengharuskan saya juga harus menjaga perusahaan ya, dan proses ini juga bisa berjalan lancar. Nah saat itu juga saya mengalami tantangan ya, menjalani tantangan ini dengan adanya kejenuhan dan kelelahan saya saat itu. Prosesnya sendiri dan juga tekanan-tekanan dari lingkungan. Di mana kan fungsi saya juga sebagai corong perusahaan ya ke lingkungan. Nah itu jadi tekanan lingkungan cukup intens kepada saya dan tim waktu itu, tim komersialisasi atau penjualan aset XAAF, dan juga fungsi saya sebagai seorang sekper. Namun menurut saya hasil evaluasi saya tidak seberat ketika saya di pabrik saat itu ketika serap. Demikian Mbak Enol. Intinya emang ada masing-masing pekerjaan tuh ada konsekuensinya ya Pak ya. Benar. Struggle-nya. Bentuk burnout-nya juga beda-beda. Kalau misal tadi Pak Yu bilang di pabrik kita ketemunya benda mati yang mungkin bisa kita yang kendaliin, tapi pada saat di kantor ya kita bertemu dengan orang itu juga lebih susah karena kita nggak bisa kendalin orang. Iya benar ya Pak ya. Nah tapi sebenarnya apa aja sih Pak penyebab dari terjadinya burnout ini gitu? Ya, kalau di dunia kerja, ya selama ini saya ngomongnya dunia kerja mungkin ya. Iya. Itu ada penyebab yang utamanya yang dapat saya evaluasi ya. Itu karena beban kerja. Beban. Seperti tadi ketika saya di pabrik ada target untuk pabrik itu bisa beroperasi, ya. Itu diamanahkan, ditugaskan dan menjadi tugas kita. Dan ketika kita tidak dapat menyelesaikan, mungkin ada banyak trouble ya. Dan itu berkepanjangan ya, berkelanjutan, itu yang menjadi burnout bagi kita. Dan pengalaman saya itu bagi saya sendiri. Beban kerja berarti punya pengaruh penting Pak ya? Benar. Kalau lingkungan kerja gimana Pak? Bisa jadi burnout juga nggak tuh kira-kira? Menurut saya juga bisa. Terutama lingkungan kerja yang toksik. Lagi heboh tuh Pak, toksik ya Pak ya. Jadi lingkungan kerja yang tidak nyaman ya, toksik itu juga mempengaruhi pekerja bisa burnout. Berarti beban kerja, lingkungan kerja, ada banyak faktor lain sebenarnya terjadinya burnout itu. Dan salah satunya yang tadi, yang paling berat sih beban kerja Pak ya. Tapi ada yang bilang gini Pak, katanya kalau misalnya lingkungan kerjanya mendukung, sebaik apapun bebannya, bahkan terasa enjoy itu, menurut Bapak pernah nggak sih ngerasa benar tuh gitu? Ya, ada benernya. Ada benernya. Kita butuh memang ya, butuh. Saat kita mulai lelah sebenarnya tidak tahapannya itu jangan sampai burnout ya. Ketika menjelang burnout itu kita cari rekan kerja gitu ya, cari support, termasuk mungkin keluarga ya. Keluarga, teman dekat, pacar juga boleh itu. Yang muda-muda itu bisa cari dukungan dari pacar. Nah itu bisa membantu kita untuk mengatasi agar jangan kita sampai burnout. Berarti kita cari peralihan nih Pak ya. Pengalihan nih apa nih gitu. Supportnya. Atau mungkin kasih self rewards pada diri sendiri kayak liburan atau apa gitu, pernah nggak Bapak kasih ke diri Bapak? Maksudnya ketika Bapak burnout, coping strategi apa yang Bapak lakuin pada saat itu? Ya, saya
cuti salah satunya itu langkah bagus ya, solusi untuk agar jangan sampai burnout. Saya juga melakukan aktivitas yang saya senangi, misalnya olahraga. Iya benar. Olahraga, saya sisihkan waktu saya untuk olahraga, atau makan katakanlah, makan. Saya juga senang makan mie Aceh gitu ya. Oh, yang kita suka ya Pak ya? Kita suka. Kalau saya capek gitu kan, pingin sesuatu makan yang enak lah gitu, lari saya ke mie Aceh gitu. Misani kalau saya di sini kan di seputaran kita ada di ada Misani, udah terkenal nih Misani ini. Ya. Nah, saya alihkan ke situ. Jadi bisa mengalihkan kejenuhan kita dalam bekerja ke sesuatu yang kita senangi ya. Iya. Seperti hobi tadi. Tapi jangan lupa juga kita beribadah. Iya benar. Kepada Allah, bahwa kita mohon dimudahkan segala urusan kita. Iya. Apapun itu, solusi paling akhirnya kita berlari kepada Tuhan Yang Maha Esa ya Pak ya. Benar. Memohon segalanya semoga dilancarkan gitu ya Pak. Dimudahkan segala urusan kita. Iya. Nah kalau misalnya nih Pak, sampai udah terlanjur nih Pak burnout nih. Nah kira-kira kalau misalnya yang Bapak-Bapak lihat nih dari sekitar, dampak apa sih yang berpengaruh banget ke pekerjaannya? Kalau udah terlanjur burnout gitu Pak. Dampak yang paling menonjol bagi pekerja itu, ini bukan saya rasakan sendiri, tapi saya melihat dari kawan-kawan di lingkungan pekerja saya, produktivitas terutama. Jika kawan-kawan merasa mulai stres dulu tuh, stres berkelanjutan, nanti itu akan ujung-ujungnya kan ke burnout. Nah itu akan terjadi penurunan produktivitas itu nampak sekali. Ya, di sisi lain nanti dia juga pekerja yang merasa burnout itu akan lelah gitu ya, lelah bahkan sangat lelah itu. Kalau kita lelah berolahraga ataupun capek kerja seharian itu mungkin dengan istirahat bisa terrecovery ya. Namun burnout ini berbeda dia. Burnout ini lelahnya itu bahkan sangat-sangat lelah, orang bilang bahkan tidak bernafsu gitu. Iya benar. Tidak bernafsu. Itu dampaknya mulai dari gangguan-gangguan fisik ya, kemudian termasuk gangguan pencernaan. Ada orang-orang juga yang sempat diare itu kalau sempat dia ngalami burnout. Itu namanya udah jatuhnya udah sakit fisik, psikisnya yang psikis kena. Nah, kalau dalam psikologi itu ada istilah psikosomatis Pak. Jadi dari sakit psikis dia bisa ngaruh ke fisik, kayak tadi diare. Kayak ada juga orang yang asam lambung, GERD ya, itu kan berawal dari pikiran ya. Nah kalau dalam psikologi itu istilahnya psikosomatis Pak, dari sakit psikis bisa berpengaruh ke fisiknya. Lama-lama bisa depresi dan gangguan jiwa ya? Sangat bisa Pak, kalau misalnya tidak ada penanganan lebih khusus. Iya. Gitu. Nah itu harus, makanya jangan sampai burnout. Jangan sampai burnout ya. Jadi gini, saya cerita sedikit, saya pernah baca buku Ruth Lubben. Ruth Lubben. Dalam bukunya Keeping the Fire from Burnout to Balance. Di situ Ruth Lubben menyampaikan ada 3 cara itu untuk mengatasi burnout. Keren ya, 3 cara. Ada 3 R, menurut dia ada 3 R. Kalau kita di ilmu di pabrik itu ada 3 R juga ya. Terutama di pengelolaan lingkungan hidup. Ada recycle, reuse, satu lagi lupa saya. Nah ini ada 3 R juga menurut Ruth Lubben dalam bukunya itu. Yang pertama adalah recognize. Recognize, ada 3 R ya. Yang pertama recognize. Recognize itu sebenarnya kita pekerja itu kita sendiri yang mengetahui kondisi kita kan gitu. Misalnya kita sedang bekerja di seharian nih, 8 jam sehari. Kita bisa merasakan kita lelah atau enggak, kita jenuh atau enggak, kan gitu. Kita stres atau enggak. Ketika kita merasakan bahwa kita sudah jenuh, kita sudah lelah, kita sudah stres, nah kita sendiri itu yang memanage. Jadi kita bisa istirahat. Atau kita dengan bekerja dengan metode yang sama ini ya, kita bisa mencoba mencari solusi yang lain gitu, dengan jalan lain lah seperti itu. Tidak dengan cara-cara yang sama, dengan cara yang berbeda. Itu bisa kita diskusikan dengan kawan-kawan kita, atau kita benchmark, atau kita cari referensi lainnya. Nah itu R yang pertama, recognize. R yang kedua adalah reverse.
reverse ini adalah mengembalikan emosi kita seperti semula. Jadi mungkin kita karena udah capek, pengaruh ke emosi ya kan, kita coba kembalikan lagi. Cara kembalikannya bagaimana? Ya dengan melakukan sesuatu yang tadi kita ngomong, ya melakukan yang kita suka, hobi gitu ya. Misalnya hobi nonton ya, hobi nonton di bioskop ya kita lakukan itu. Biasa kita nyanyi karaoke, kita lakukan karaoke seperti itu. Nah itu reverse, mengembalikan emosi kita bisa kembali seperti semula. Jadi kita refresh gitu. Yang satu lagi resilience. Resilience-nya adalah self care atau work-life balance. Ya, ini perlu. Ini sangat perlu ini. Jadi kita jangan pikir kerja terus ya kan. Jadi kita ngomong kita kerja tipes gitu kan. Gitu. Kita juga perlu perlu juga sesuatu yang baru untuk menenangkan emosi kita, jiwa kita. Ya tadi salah satu ibadah ya. Kemudian dengan keluarga, bersosialisasi seperti itu. Nah itu dia Mbak Ainul 3R yang saya kutip dari Ruth Lubben dalam bukunya Keeping the Fire from Burnout to Balance. Keren sih. Emang penting banget juga ya Pak ya. Yeah. Kayak baca buku itu tuh jadi salah satu metode juga untuk untuk kita menghindari burnout. Cari buku yang kita suka, cari bacaan yang kita suka. Nah kalau buku nih, kira-kira Bapak suka buku-buku apa nih Pak? Referensi buku-buku mungkin di sini teman-temannya ada yang pengen tahu. Ya. Saya sebenarnya sedang buku-buku motivasi itu ya. Nah, motivasi menurut saya sangat bagus untuk saya sendiri dan juga untuk anak-anak saya. Itu juga salah satu caranya ya Pak ya, mencari motivasi. Kadang kita tuh minta motivasi atau butuh motivasi itu dari validasi orang lain Pak. Padahal belum tentu semua orang mau kasih itu ke kita. Kita bisa cari motivasi itu di buku, mungkin di bacaan-bacaan lain. Bisa aja kita dapat dimanapun itu. Kalau misalnya kasus nih Pak, kasus di kantor kita sendiri, ada nggak sih Pak kasus yang paling banyak dialami oleh karyawan terkait burnout itu ada nggak Pak? Saya melihat ada Mbak Ainul, ada Mbak Ainul, dan mungkin tingkatan burnout-nya masih belum parah ya. Ada memang beberapa orang yang sempat saya lihat itu, dan saya lihat ini ada gejala burnout. Ya. Syukur alhamdulillah mungkin belum sempat depresi ataupun berdampak kepada gangguan psikis ya gitu ya. Nah ini lebih menurut saya ya karena beban kerja dan juga lingkungan dia. Pernah saya nanya itu juga dia dari keluarganya ya. Keluarga juga itu menjadi setelah dia bekerja itu memang load-nya tinggi, beban kerja tinggi. Juga dia keluarga kurang mendukung. Ya, jadi kenapa saya setuju dengan Mbak Ainul sampaikan tadi bahwa lingkungan itu sangat membantu kita, membantu ya untuk mengatasi burnout ya. Makanya dukungan keluarga, lingkungan itu sangat kita butuhkan. Dan lingkungan yang toksik tadi, yang tidak bisa mendukung itu bisa berdampak burnout bagi pekerja. Gitu Mbak Ainul. Jadi saya melihat bahwa di PIM ini dari yang saya ngobrol-ngobrol itu yang saya analisa itu beban kerja yang bisa memicu burnout di pekerja di PIM. Tapi kalau misalnya kan benar yang namanya beban kerja kita nggak bisa pilih ya Pak ya. Benar. Kita juga nggak bisa, saya nggak mau ngerjain ini Pak, gitu dong Pak. Nah untuk mawas diri nih Pak atau antisipasinya tuh seperti apa sih Pak? Solusinya di kita itu. Di kita. Ya, yang pertama prioritas. Kita yang mengetahui pekerjaan kita ya, selain atasan dan rekan kerja kita. Nah kita bisa berdiskusi dengan rekan kita atau dengan atasan, dengan tim kita, mana yang lebih prioritas dulu. Kita manage itu ada di kita sebenarnya, ada di kita yang menginisiasinya, bicara dengan rekan kita, bicara dengan atasan kita. Mana pekerjaan yang prioritas duluan. Dan kita sebenarnya kan sudah ada job desk-nya kita masing-masing. Kemudian juga kita punya KPI, Key Performance Indicator masing-masing kita. Itu menjadi acuan kita dalam bekerja. Demikian Mbak Nur. Jangan semua kita kerjain gitu kan. Tapi kita nggak mau menganalisa dampaknya ini seperti apa terhadap
proses yang ada di unit kerja maupun di perusahaan seperti itu. Oke, Ainul setuju sama apa yang Bapak bilang bahwa apapun yang terjadi itu kita nggak bisa kontrol ya Pak. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Nah, Ainul setuju banget yang tadi salah satu yang 3 cara tadi. Yang cara pertama di mana kita tahu bahwa kita yang tahu limit kita semana gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa, oh aku butuh healing nih, gitu ya. Oke, mulai cari tiket di tiket pesawat di tiket.com gitu ya. bisa. Atau misalnya aku udah jenuh nih. Nah, kita yang tahu tuh. Kita yang tahu di titik mana kita harus kasih jeda, menarik diri dan berdamai dengan diri sendiri, baru on the track lagi. Gitu ya, Pak ya. Bagus tuh ya bahasa berdamai dengan diri sendiri ya. Iya. Karena ketika kita mencoba untuk healing aja nih Pak, pulang healing, ya udah kita bisa jadi burnout itu bakal balik lagi. Itu kenapa dalam istilah psikologi Pak nggak ada istilah sembuh Pak, nggak ada istilah sembuh, yang ada pulih. Oke. Emang pulih nggak sembuh beda ya? Beda. Kalau misalnya dalam istilah kedokteran kan sakit sembuh ya Pak ya. Nah sembuh ya bisa jadi sembuh total ya kan Pak. Nah kalau dalam psikologis itu istilahnya itu disebut pulih. Karena sewaktu-waktu akan terulang kembali jika ada sesuatu yang men-trigger trauma itu. Itu kenapa ketika kita udah tahu nih triggernya ini, kita bisa mencari alternatif lain. Aku setuju banget sama Bapak. Nah kalau misalnya tips nih Pak, ada nggak dari Bapak tips-tips atau trik-trik agar terhindar dari burnout? Menurut saya ya, seperti yang Luban lakukan itu menurut saya cukup bagus. 3 cara gitu tadi, Pak. Itu trik-trik yang dapat mengatasi burnout. Jangan sampai burnout. Beban kerja boleh banyak ya, tapi memanage itu lebih penting. Artinya mana tadi yang prioritas yang dilakukan. Kemudian support system juga perlu. Sistem dalam hal ini kita ngomong ya support kawan-kawan, support atasan. Kemudian keluarga juga jangan dilupakan. Ya karena keluarga itu bagian dari kita kan. Jadi dukungan keluarga itu sangat berpengaruh kepada kita dalam bekerja. Nah menurut saya itu buku ini cukup bagus ya, mengilhami kita bagaimana bisa bekerja dengan baik dan bisa mencegah kita pekerja sebagai pekerja ya agar tidak sampai burnout. Karena dampak burnout ini kan cukup berat karena malah ada bisa depresi orang ya, gangguan psikis dan ujung-ujungnya gila. Itu kan sesuatu yang tidak kita harapkan. Oke. Nah, pesan-pesan nih terakhir nih, pesan-pesan Bapak untuk kami sebagai anak muda atau kami Gen Z nih Pak, sering banget ngeluh, dikit-dikit geluh, pengennya resign aja. Ada nggak Pak pesan-pesan Bapak buat kami anak muda di luar sana? Iya. Pesan saya itu Gen Z milenial, Gen Z itu sangat-sangat orang-orang yang pintar menurut saya, pintar, dan kalian jangan terlena dengan pekerjaan. Ambisius, punya sesuatu yang keinginan yang perfect itu wajar-wajar saja. Benar. Ya, namun kalian harus juga bisa memanage diri kalian sendiri. Ya, jangan kalian itu terlena. Iya, benar. Terlena. Tetap semangat ya, dan jaga diri kalian masing-masing ya, agar kalian dapat tetap bisa berkontribusi dan berproduktivitas di perusahaan ini dan menjadikan perusahaan ini PT PMI ya jadi lebih baik ke depannya. Itu saja pesan dari saya, Mbak Ainul. Oke, baik. Luar biasa sekali tadi kita udah dapat insight yang cukup baik dari Bapak Yuanda. Terima kasih Bapak. Kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang rasanya nggak cukup ya Pak waktunya ya. Mungkin kita akan bahas lagi lebih banyak atau di tema-tema menarik lainnya di podcast-podcast nantinya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap orang tentunya punya titik jenuhnya tersendiri. Dan salah satu alternatifnya adalah memberi jeda pada diri, lalu mencoba untuk mengevaluasi apa yang terjadi dan berdamai pada diri sendiri. Dan mungkin kamu yang lagi ada di titik ini, percayalah ini hanya sebuah
sebuah fase yang akan terus berganti dan sampai nanti tiba fase di mana hal-hal baik akan datang menghampiri. Oke, saya Ainul pamit undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama proses-proses kami berlangsung. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di podcast berikutnya di PIM Podcast, Positive Insight and Motivation. Oke, terima kasih Pak Yu. Oke, keren banget Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Nul ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Nul.